sekelompok orang bubarkan diskusi di Kemang. Refli Harun dan kawan-kawan akhirnya tidak bisa bicara karena dibubarkan secara paksa. Ini inisiatif mereka katanya. Tapi kata Refli Harun, pasti ada seseorang yang memerintahkan. Siapa itu? Bagaimana menurut kalian? Apakah ini akan menjadi hal yang membahayakan demokrasi kita, atau ini adalah memang harus dibubarkan? Menurut analisis saya, dipaksa bubar karena menjadi pengkhianat bangsa. Itu kata mereka yang membubarkan diskusi di Kemang. Ini adalah inisiatif mereka, tetapi banyak orang yang tidak percaya. Ayo kita baca sebuah peristiwa yang terjadi di Kemang. Katanya mereka itu inisiatif sendiri tanpa ada yang memerintahkan, tetapi sebenarnya tidak masuk akal. Bagaimana yang sebenarnya kejadian di Kemang kemarin? Kita baca pertama di Tempo, pembubaran paksa. Tersangka pembubaran diskusi di Kemang menyesal, mengaku inisiatif pribadi tak terkait dengan pihak lain. Masa sih itu terjadi karena inisiatif sendiri? Kemudian yang kedua di Detik, duduk perkara pembubaran diskusi di Kemang berujung 2 orang tersangka. Oh, sudah ada yang tersangka. Kemudian di Kompas, cerita Refli Harun soal pembubaran forum diskusi di Kemang. Dipaksa bubar karena dianggap pengkhianat bangsa. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pertama pilih di Detik dan kita tambahkan dengan yang lain. Maksudnya untuk saling melengkapi. Duduk perkara pembubaran diskusi di Kemang, berujung 2 orang tersangka. Akhirnya ia aparat keamanan berani untuk memutuskan tersangka. Jakarta, acara diskusi yang dihadiri sejumlah tokoh di Kemang, Jakarta selain dibubarkan paksa oleh sekelompok orang. Polisi telah menangkap 5 orang dan 2 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolda Metro Jaya Brigjen Jatiwiyoto Abadi dalam konferensi pers di Mapolda Jaya pada Minggu kemarin 29 September menjelaskan awal mulanya terjadinya pembubaran paksa diskusi tersebut. Jati juga menegaskan pihaknya tidak menoleransi segala bentuk aksi premanisme dan anarkisme. Ini dianggap oleh kepolisian premanisme dan anarkisme. Ini adalah sebagai pertanggungjawaban Polda Metro Jaya, komitmen kami yang terkait dengan insiden yang terjadi kemarin. Kami tidak mentolerir segala bentuk premanisme, kemudian aksi anarkis yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan dalil apapun, entah itu mau membubarkan ataupun yang lain, tegas Jati. Sebagai bentuk komitmen dan pertanggungjawaban dalam memelihara Kamtibnas, Polda Metro Jaya telah melakukan penindakan terhadap para pelaku. Ini dibuktikan dengan menangkap 5 orang dan 2 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Awal mula kejadian. Jati menjelaskan berawal mula terjadinya pembubaran diskusi tersebut, masa sekitar 30 orang tiba-tiba datang dan membubarkan kegiatan diskusi di dalam hotel. Berawal dari aksi Unras kemarin siang Sabtu dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Forum Cinta Tanah Air, sekitar 30 orang, mereka melakukan aksi menuntut untuk membubarkan kegiatan diskusi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan diaspora dengan alasan tidak ada izin, memecah belah persatuan dan kesatuan dan sebagainya. Polisi dalam hal ini Polsek Mampang Perapatan turun ke lokasi dan mengamankan unjuk rasa. Masa saat itu tetap terjadi dorong-dorongan antara massa dan petugas kepolisian. Dari aksi Unras itu petugas dan kami tidak
kami dari Polsek Mampang jadi melakukan kegiatan pengamanan. Massa masuk lewat belakang. Polisi sempat bernegosiasi dan bertanggung jawab unjuk rasa saat itu. Polisi saat ini membawa agar demo dipercepat. Tiba-tiba dari belakang gedung hotel sekitar 10 atau 15 orang merangsek masuk dari pintu belakang menuju ruang diskusi. Saat itu polisi tengah melakukan pengamanan demo di depan hotel. Akan tetapi sebagian massa tiba-tiba masuk ke lokasi diskusi melalui pintu belakang hotel. Petugas pengamanan hotel sempat mencegah massa agar tidak melakukan anarkis, namun karena jumlah petugas keamanan tidak seimbang, massa bisa masuk ke tempat diskusi. Mengetahui adanya pembubaran diskusi tersebut, polisi langsung menuju ke belakang gedung, namun saat itu polisi mengetahui para pelaku sudah keluar dari gedung. Ini kalau yang terjadi di detik. Kemudian kita dalam bahasanya Refli Harun di Kompas, cerita Refli Harun terkait dengan forum diskusi di Kemang itu dipaksa bubar karena dianggap pengkhianat bangsa. Dan kalau kita melihat yang ada di Tempo, mereka menyesal ini adalah inisiatif sendiri, tidak ada mereka yang memerintahkan. Jadi menyesali perbuatan mereka setelah ditangkap polisi. Jos Upi, pengacara dari tersangka, mengatakan kliennya menyadari tindakan tersebut tidak dibenarkan dan mengakibatkan ketidaknyamanan. Punya pengacara, hebat sekali nih para preman ini. Mereka menyesali tindakan mereka yang telah membuat kegaduhan dan siap untuk bertanggung jawab. Mempertanggungjawabkan tindakan mereka sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Dalam kasus ini, polisi menetapkan Flelik E. Kalawati 38 tahun dan Godip Wabanto 22 tahun sebagai tersangka. Yang membubarkan diskusi silaturahmi kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional berlangsung pada 28 September di Hotel Kemang. Ini para tokoh sudah siap untuk tampil, tapi selanjutnya dibubarkan. Kemudian kepolisian menjelaskan, intinya Refli Harun dan teman-teman tidak bisa menyampaikan pecinta masyarakat kita tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi di Kemang, di Jakarta, yang anarkisme terjadi. Tapi apakah itu sebuah anarkis atau tidak, maka pasti masing-masing mempunyai penjelasan terkait dengan sebuah peristiwa yang terjadi di Kemang tersebut. Dan 2 orang menjadi tersangka, 5 yang ditangkap oleh kepolisian. Apakah itu cukup sebagai proses penegakan hukum yang terjadi di Kemang? Dan apakah ini memang tidak ada yang menjadi pemikir di belakang peristiwa yang membahayakan untuk demokrasi kita? Menurut analisis saya, pertama, bahwa diskusi itu adalah hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdiskusi, hidup berkelompok itu adalah hak yang tidak boleh dipaksakan, tetapi juga tidak boleh dilarang. Apalagi kita membahas tentang pembangunan negeri ini, demokrasi di negeri ini. Tidak satupun orang bisa mengelabui ataupun menghadang-hadangi. Sehingga ketika ada sebuah peristiwa, mungkin orang bertanya-tanya, katanya polisinya ada, dan kemudian demonstrannya atau orang yang berulah itu sekitar 36 orang. Kok bisa ya sebegitu cepat? Dan akhirnya diskusi tentang kebangsaan akhirnya dibubarkan. Di sini
Menurut analisis saya, pertama, apa yang disampaikan bahwa polisi itu sangat melawan bentuk premanisme dan anarkisme, itu adalah hal yang perlu kita apresiasi. Tetapi tidak boleh ini hanya sebuah ucapan, tetapi harus dipraktekkan. Premanisme dan anarkistis, itu akan selalu berulang ketika dibiarkan oleh aparat penegak hukum. Apalagi aparat penegak hukum melakukan pendekatan kepada mereka. Jadi, premanisme dan anarkis itu sesuatu yang dilawan oleh semua pihak, termasuk negara kita, termasuk penegak hukum itu sendiri. Sehingga tidak salah para penegak hukum mengambil sikap menangkap 5 orang dan menjadikan 2 orang tersangka. Menurut saya ini adalah sebuah tindakan yang cukup berani, tetapi menjadi pembelajaran bagi semua, apalagi yang bermasalah. Jadi premanisme dan anarkisme adalah lawan kita semuanya. Atas apapun, pokoknya anarkisme dan premanisme adalah lawan kita bersama. Kemudian yang kedua, sesudah polisi mengatakan anarkisme dan premanisme adalah lawan mereka, maka bagaimana keberadaan forum diskusi itu? Akhirnya kan forum diskusi menjadi masalah, tidak bisa berjalan dengan baik, bahkan mencoreng bagaimana nama demokrasi itu sendiri. Kalau menurut saya, penegakan hukum harus ditegakkan di sini. Meskipun mereka mengatakan ini adalah inisiatif mereka, ini adalah tidak ada ikut campur tangan yang lain. Tetapi yang pertama menurut saya, mereka yang jelas melakukan sebuah kejahatan, pembubaran, itu harus ditegakkan dahulu, supaya tidak ada seseorang atau kelompok orang yang melakukan hal yang sama, meskipun atas nama rakyat. Premanisme, anarkisme adalah membahayakan. Kita masih ingat pada suasana seperti ini, pada waktu dulu, premanisme anarkisme itu menjadi hal yang harus dilawan. Apalagi dalam suasana G30 SPKI. Ini seperti mengingatkan pada suasana para pahlawan dari revolusi, berani untuk menghadapi tantangan dan kemudian mereka menjadi korban sebuah pemberontakan. Dan itu seperti gambaran premanisme dan anarkistis yang ada di negeri ini. Tetapi bagaimana sekarang? Yang sepertinya hanya sebaliknya, yang bisa melakukan anarkisme dan premanisme. Taruhlah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, baik birokrasi pemerintahan ataupun pengelola demokrasi. Sehingga menurut saya, polisi harus bertindak tegas terhadap 5 orang dan 2 orang yang sudah tersangka itu. Ini tidak main-main, supaya tidak diulang. Pembelajaran bagi civil society untuk tidak melakukan hal yang dilarang, premanisme dan anarkisme. Kemudian yang ketiga, bagaimana demokrasi selanjutnya? Apakah akan berjalan dengan baik atau diam, tidak berani macam-macam karena memang suasananya dalam selalu bahaya? Menurut saya ini adalah sebuah tantangan untuk menghadirkan kreasi-kreasi yang lebih baik. Seandainya ada pemerintahan yang tiran, hegemoni, maka itu perlu dikantor supaya tidak terjadi
sesuatu yang membahayakan kita, tapi tidak ada yang berani untuk mengingatkan. Lawan premanisme, lawan arkanisme, beri kebebasan untuk berdiskusi untuk membangun negeri ini. Itu sebagai sumbangsih kelompok aktivis dan kelompok akademis. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.